Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamuddin Bintang Wendasmara dengan NRP 5017310178 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan tugas ADD tentang aliasing simulation. Berikut untuk link videonya nanti yang akan saya upload. Selanjutnya, outline pada pemaparan kali ini terdapat 3 poin. Yang pertama, case 123 pada parameter sinyal 10 Hz. Yang kedua, case pada parameter sinyal 50 Hz. Dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, langsung saja pada parameter sinyal yang 10 Hz. Pada case pertama, memiliki sampling rate 20 Hz. Pada frekuensi Nyquist memiliki 10 Hz sama dengan frekuensi sinyal. Titik sampling jatuh tepat pada zero crossing sehingga sinyal terlihat flat dan terjadi aliasing. Selanjutnya pada case yang kedua, yaitu sampling rate 100 Hz dengan frekuensi Nyquist 50 Hz, jauh di atas parameter sinyal yang dimana nilainya 10 Hz. Titik sampling cukup rapat untuk mengkonstruksi bentuk sinyal dengan akurat dan tidak terjadi aliasing. Selanjutnya pada case yang ketiga, 40 Hz dengan frekuensi Nyquist 20 Hz masih di atas frekuensi parameter sinyal 10 Hz, sehingga sinyal berhasil direkonstruksi dengan baik, tidak terjadi aliasing. Selanjutnya pada parameter sinyal 50 Hz. Untuk case pertama, frekuensi Nyquist hanya 10 Hz, jauh di bawah parameter sinyal. Seluruh informasi sinyal hilang, titik sampling menunjukkan nilai mendekati 0, terjadi aliasing berat. Kemudian pada case yang kedua, nilai frekuensi Nyquist 50 Hz tepat 2 kali F2-nya. Sehingga sinyal masih dapat direkonstruksi dengan benar dan tidak terjadi aliasing. Selanjutnya case yang ketiga, pada sampling rate 40 Hz memiliki nilai frekuensi Nyquist 20 Hz lebih kecil dari F2, yakni 50 Hz. Sinyal yang terekam tampak seperti frekuensi berbeda dari aslinya, dan ini menyebabkan terjadinya aliasing. Selanjutnya pada kesimpulan, pada sampling rate 20 Hz menghasilkan aliasing pada kedua sinyal karena tidak memenuhi Nyquist rate. Untuk sampling rate 100 Hz aman untuk kedua sinyal karena memenuhi syarat Fs lebih dari sama dengan 2 F secara signifikan. Pada sampling rate 40 Hz hanya aman untuk sinyal yang parameter sinyal 10 Hz, namun menghasilkan aliasing pada sinyal 50 Hz karena 40 Hz lebih kecil daripada 2 kali 50 Hz. Kemudian berikut lampiran code-nya. Diawali dengan mengimport library. Di sini saya menggunakan NumPy, Matplotlib, dan GridSpace. Untuk parameter sinyalnya terdapat 2 parameter, yaitu 10 Hz untuk frekuensi rendah dan 50 Hz untuk frekuensi tinggi dengan durasi 0,5 detik. Pada sampling rate, di sini terdapat 3 case, yakni 20 Hz, 100, dan 40. Dan untuk label, ini digunakan untuk labeling pada hasil plottingnya. Kemudian untuk sinyal continue, di sini digunakan untuk membuat sinyal asli dengan resolusi tinggi, yakni 10.000 titik sebagai referensi. Next. Berikut untuk cell plotnya. Digunakan 2x3 pada GridSpace untuk menghasilkan 6 subplot. Dengan untuk row, ya ini digunakan untuk tiap parameter sinyalnya. Kemudian untuk call digunakan untuk tiap sampling rate-nya. Jadi 2x3. Kemudian pada sampel sinyal, ini inti dari tugas ini digunakan 1/Vs, yang dimana
interval sampling, semakin kecil nilai fs-nya, makin jarang titik samplingnya, dan semakin kelihatan aliasingnya. Seperti itu. Kemudian untuk Nyquist-nya, di sini digunakan fs per 2, yang dimana jika fs per 2 lebih kecil daripada frekuensi samplingnya, frekuensi sinyalnya, maka itu akan terjadi aliasing. Kemudian jika tidak, sinyalnya akan normal. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.